Pelajaran kedua, bagaimana membentuk organ-organ gizi. Sudah saya jelaskan kepada Anda bagaimana alam membangun tubuh dan mempertahankannya melalui sirkulasi darah. Saya telah menjelaskan bagaimana darah membawa makanan ke setiap bagian, setiap organ, setiap sel tubuh, membangun, memperbaiki, mengganti, menguatkan, menyembuhkan, dan memelihara. Saya telah memberitahu Anda bahwa tidak ada bagian tubuh, tak ada organ yang bisa sehat dan dapat melakukan pekerjaan secara normal, kecuali jika diberi makan dengan benar. Dan satu-satunya cara agar itu bisa terus berlangsung dengan baik ialah melalui sirkulasi darah. Saya telah memberi Anda rencana kerja yang baik atau perawatan, yang dengannya Anda dapat merangsang dan menyeimbangkan sirkulasi, sehingga mendapatkan manfaat besar. Saya telah menjelaskan pentingnya sirkulasi darah, dan apa akibatnya membiarkan sirkulasi menjadi terganggu. Dan sekarang, saya perlu menjelaskan soal bagaimana mendapatkan makanan yang disalurkan lewat peredaran darah. Walau Anda bisa saja menjadi tahu sepenuhnya masalah ini, barangkali lebih baik memperhatikan kembali fakta bahwa manusia mendapatkan kekuatannya dari makanan yang disantapnya, cairan yang diminumnya, udara yang dihirupnya. Tanpa makanan, dia tidak bisa mendapatkan makanan yang dibutuhkan untuk mengganti makanan yang digunakan setiap hari. Tanpa air, organ-organnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Dia membutuhkan sejumlah cairan. Tanpa udara, dia tidak bisa eksis, karena darinya dia memperoleh oksigen yang diperlukan untuk mengoksigenasi darah, sehingga mengubah darah vena yang gelap, tak murni, syarat dengan semua kotoran yang dikumpulkan dalam perjalanan kembali ke jantung, menjadi cerah, merah, murni darah yang akan mengalir melalui arteri, membawa nutrisi dan kekuatan ke semua bagian. Salah satu syarat utama kesehatan ialah organ-organ utama nutrisi harus berfungsi normal. Saya ingin membahas masalah perut dalam pelajaran ini. Sebagian besar penyakit yang dialami manusia disebabkan oleh kelainan pada organ utama nutrisi. Organ-organ ini sangat terbuka kepada pengaruh mental dan dapat dipengaruhi baik atau buruk oleh kondisi mental. Kita semua tahu bagaimana nafsu makan bisa dipengaruhi oleh pemandangan yang menjijikkan atau bahkan oleh ingatan atas pemandangan yang menjijikkan. Berita buruk, kecemasan, ketakutan, kecemburuan, rasa benci, dan kondisi mental atau emosi lainnya. Apapun yang mengganggu pencernaan dan asimilasi makanan menyebabkan berkurangnya nutrisi yang didapatkan oleh orang tersebut, dan dengan begitu mengurangi daya penyembuhan dan pembangun yang diberikan alam kepadanya. Banyak orang yang kesehatan mereka memburuk selama bertahun-tahun karena kondisi mental yang suram, menakutkan, menyebabkan pencernaan dan asimilasi menjadi tidak sempurna, dan akibatnya pasokan darah terganggu. Tanpa kuantitas dan kualitas darah normal, tak ada organ tubuh yang menerima makanan yang cukup, dan akibatnya tak ada organ yang berfungsi dengan baik, dan seluruh sistem menjadi kacau balau. Ini bukan soal jumlah makanan yang dikonsumsi seseorang, seperti seberapa banyak dia mencerna dan mengasimilasikan makanan yang disantapnya. Dengan mempertimbangkan hal ini, akan mudah terlihat bahwa salah satu syarat utama kesehatan ialah organ-organ utama nutrisi harus berfungsi normal. Saya sudah menunjukkan efek buruk dari rasa takut, kecemasan, rasa benci, rasa cemburu, kedengkian, dan sejenisnya terhadap organ-organ pencernaan.
Praktis mustahil bagi seseorang yang terbiasa cemas atau resah untuk selalu memiliki kesehatan yang baik. Rasa takut menyerang perut terlebih dahulu, dan melalui itu mencapai setiap bagian tubuh, merusak kualitas dan kuantitas darah, sehingga memotong asupan makanan bagi setiap organ, bagian, dan sel, dan akibatnya makin meningkatkan kerusakan umum. Hanya ada satu cara untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan mengubah sikap mental. Ketika organ-organ nutrisi telah menurun, mereka dapat disegarkan kembali dengan meningkatkan arus saraf atau meningkatkan penyaluran kekuatan pikiran ke bagian-bagian yang terkena, sehingga lebih cepat memulihkan kondisi normal. Namun, jika pasien tidak mengubah sikap mentalnya, maka tak akan ada yang berguna banyak baginya secara permanen. Saya akan memberi Anda petunjuk untuk melakukan perawatan mental secara menyeluruh atas organ-organ ini, yang akan berbuat banyak hal demi mengembalikan kondisi normal. Tetapi ingatlah bahwa pemulihan Anda sangat tergantung secara material pada sikap mental Anda, kualitas pikiran Anda. Selama Anda membiarkan racun, rasa takut tetap berkocol di dalam sistem Anda tidak luput dari bahaya. Anda akan melihat bahwa pada akhir pelajaran ini, saya menyarankan penggunaan sugesti otomatis atau afirmasi verbal. Sehubungan dengan penggunaan tangan, rencana ini membuat pembahasan menjadi lebih mudah. Saya ingin katakan di sini, bagaimanapun, bahwa seseorang yang telah berlatih seturut garis ini selama beberapa waktu dan yang telah beroleh kendali besar terhadap kekuatan mentalnya, tidak memerlukan afirmasi verbal, sugesti, atau penggunaan tangan, namun dapat mendorong arus kekuatan pikiran langsung ke bagian-bagian yang membutuhkan stimulasi. Namun, karena sebagian besar dari Anda belum mencapai tahap ini, dan banyak dari Anda sampai sekarang belum tekun berlatih untuk mencapainya, maka saya pikir cara terbaik ialah membuat jalan semudah mungkin bagi Anda. Dan karena itu, saya menganjurkan sugesti otomatis verbal dan penggunaan tangan. Saya tambahkan, sugesti otomatis verbal guna menyokong penggunaan gerakan tangan dalam perawatan untuk menyeimbangkan sirkulasi darah. Ulangi kata-kata sugesti tersebut, baik dengan berbisik atau dengan volume suara alami Anda. Poin utamanya ialah mengatakannya dengan penuh makna dan menggunakannya sebagai wahana dalam pikiran. Perawatan diri untuk masalah perut. 1. Praktikkan perawatan untuk menyeimbangkan sirkulasi darah, sebagaimana yang dikemukakan dalam pelajaran terakhir, dengan berulang-ulang mengucapkan sugesti otomatis berikut ini, ketika tangan bergerak perlahan ke bawah tubuh. Aku menyeimbangkan dan merangsang sirkulasi di seluruh tubuhku, sehingga darah mengalir ke tiap bagian, tiap organ, dan tiap sel, memberi nutrisi, membangun, dan memperkuat tiap bagian tubuhku, dan membawa bahan yang rusak dan tidak terpakai yang sudah diganti dengan bahan baru. Organ dalam tubuhku dirangsang dan berfungsi dengan baik dan alami, sebagaimana dimaksudkan oleh kekuatan kreatif yang agung, dan kubuka tiap sel tubuhku untuk menerima dorongan pemikirannya yang dikirimkan oleh pikiranku. 2. Kemudian, setelah beristirahat beberapa menit, letakkan tangan di atas solar plexus dan biarkan beristirahat di sana beberapa saat. Alirkan arus kekuatan pikiran ke bagian itu, seraya mengatakan, sekarang, kualirkan kekuatan pikiran yang menyembuhkan ke dalam organ nutrisi utamaku.
untuk memperkuat dan merangsang mereka supaya melakukan pekerjaan mereka secara normal dan alami. Ulangi sugesti otomatis ini beberapa kali, dengan penuh makna dan kesungguhan. Anda akan sering merasakan kehangatan, arus yang kuat mengalir melalui bagian-bagian, menenangkan dan memberi mereka nutrisi. 3. Selanjutnya, perlahan-lahan letakkan tangan di atas perut. Dengan gerakan yang lembut dan membelai, sehingga kekuatan pikiran meresap secara menyeluruh di setiap bagian organ yang perlu diberi nutrisi. Pada saat yang sama, ulangi sugesti otomatis berikut ini. Kukirimkan arus kuat kekuatan pikiran ke organ pencernaan, sehingga terbentuk dengan baik dan berfungsi dengan baik. Aku punya kemauan yang keras untuk menjadi orang sehat. Perutku kuat, 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 dan mampu mencerna tiap partikel makanan yang bisa kumakan. Organ pencernaan bisa mencernanya, dan akan mencerna tiap partikel di dalamnya. Aku akan mencerna tiap partikel makanan yang diekstraksi dari makananku. Akan mengekstraksi tiap partikel kekuatan dan makanan dari tiap ons makanan yang sudah kusantap dan kucerna. Makanan ini sudah diubah menjadi darah merah yang kaya, yang mengalir ke tiap bagian tubuhku, membangun sel, organ, dan bagian, dan membuat aku selesai, membikin aku kuat, sehat, dan baik. Aku hidup seperti halnya orang sehat, dan aku berniat menjadi orang sehat dalam semua hal. Aku sedang mengembangkan kekuatan pencernaan yang kuat, serta mendapatkan kesehatan dan kekuatan melalui proses alam. Aku gembira, senang, dan bahagia, dan aku sudah menyingkirkan ketakutan. Perutku kuat, 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 dan makin kuat setiap hari. Perutku melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan baik, baik, baik. Sewaktu Anda mengucapkan berulang-ulang kata-kata kuat, 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 dan baik, 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 lakukan dengan hawa positif, dan cukup mendorong kata-kata meresap masuk ke dalam bagian-bagian tubuh. Tatkala Anda ingat bahwa kata-kata itu hanyalah indikasi lahiriah dari dorongan batin, maka Anda akan memahami filosofi tersebut. Di sini, saya pikir tepat untuk mengatakan bahwa saya sudah mengetahui banyak kasus dispepsia, gangguan pencernaan, dan masalah perut yang sepenuhnya disembuhkan dengan sistem perawatan ini. Dan saya sepenuhnya percaya bahwa 99% kasus dari kelompok masalah ini bisa sembuh jika penderita bertindak dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan apa yang saya paparkan kepada mereka dalam buku ini. Saya tidak mengajarkan teori. Saya memberitahu Anda bagaimana melakukan sesuatu. Sebagian besar penyakit yang dialami manusia disebabkan oleh kelainan pada organ utama nutrisi. Organ-organ ini sangat terbuka kepada pengaruh mental dan dapat dipengaruhi baik atau buruk oleh kondisi mental. Aku gembira, senang, dan bahagia, dan aku sudah menyingkirkan ketakutan.